Kemarin kita sudah mempelajari P2K3, di mana kita sudah mempelajari fungsi-fungsi P2K3, dan termasuk kita juga ada tugas, jangan lupa tugasnya adalah membuat program kerja dari P2K3. Nanti di grup kita bikin tim ya. Satu timnya kalau saya bagi itu kurang lebih 4 orang ya. 4 orang, nanti coba diskusi aja, nanti dibikin grupnya ya. Program kerja itu yang kemarin kita sempat bicarakan, yaitu apa saja sih rencana dan tugas ke depannya atau program kerja ya untuk perihal berkenaan dengan K3 ya. Tentunya di P2K3 kemarin kita sudah mempelajari mengenai susunan tugas dan organisasi P2K3 yang memang terdiri dari ketua sampai dengan anggota, di mana ketua itu diketuai oleh pimpinan perusahaan dan sekretaris, pimpinan sekretaris atau kedudukan sekretaris yaitu ahli K3 umum, dan anggota itu dilengkapi dengan pekerja atau dari karyawan. Jadi tripartit ya. Jadi semuanya bergabung di P2K3. Jalan tidaknya P2K3 bukan berarti ketuanya, melainkan anggotanya. Karena anggota adalah karyawan atau pekerja yang memang punya kepentingan di situ. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah memaksimalkan atau meminimalkan potensi bahaya atau hazard yang ada di perusahaan, sehingga dengan adanya P2K3 kita bisa memastikan atau kita bisa menghilangkan bahaya ya dengan adanya P2K3. Jadi P2K3 memang sangat penting, dan tugasnya pun memang harus maksimal di situ. Oke, kita lanjut sekarang. Materinya adalah JSA atau JSO, JSA dan JSO. JSA adalah Job Safety Analysis atau menganalisa sebuah pekerjaan, step-step pekerjaan. Jadi safety-nya itu, keamanannya atau keselamatannya itu dipastikan ya. Job Safety Analysis ini Job Safety Analysis ini adalah tahapan untuk menganalisa pekerjaan. Jadi pekerjaannya apa nih? Misalnya mesin produksi. Nah, mesin produksi itu dianalisa apa sih potensi bahaya dari mesin itu. Nah, itu yang akan diperiksa ya, sehingga nanti dengan setelah adanya JSA, Job Safety Analysis, kita bisa memastikan bagaimana mengendalikan bahaya yang ada di mesin itu ya. Oke, kita masuk saja ke dalamnya. Atau ada yang sudah paham berkenaan dengan JSA? Belum, Pak. Belum, Pak ya. Yang lainnya sudah pernah terlibat di P2K3 berkenaan dengan JSA? Belum ya? Oke, kita pelajari aja sekarang. Di sini di layar kita bisa lihat identifikasi bahaya ya. Dalam penerapan K3 yang terpenting adalah mengenali sumber bahaya. Selanjutnya bagaimana mengendalikannya. Nah, ini ya. Jadi jelas sekali ya. Jadi di identifikasi bahaya itu adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang ada. Jadi dalam penerapan K3 yang penting adalah mengenali sumber bahaya. Nah, jadi sumber bahaya itu harus kita cari nih, harus kita lihat nih, jangan sampai mencelakakan orang lain atau kita sendiri yang sedang bekerja di area tersebut. Selanjutnya, setelah kita tahu, setelah kita kenal, dan setelah kita paham bahwa itu ada bahaya, maka kita harus mengendalikannya ya. Bagaimana cara mengendalikannya? Ada yang tahu cara mengendalikan bahaya? Yang pernah kita pelajari di minggu kemarin, kita harus mengendalikan bahaya. Nah, ada metode untuk pengendalian bahaya. Apa metode pengendalian bahaya? Ada yang tahu? Yang menggunakan hierarki pengendalian.
Oke, hierarki pengendalian ada yang tahu? Ada 5 poin. Yang pertama adalah eliminasi, ya. Eliminasi itu menghilangkan sumber bahaya, itu mengeliminasi. Jadi kalau kita sering dengar kata-kata, kata-kata di ini ya, di apa, di lomba nyanyi ya, Top Singer misalnya, Indonesian Idol, suka ada yang tereliminasi. Itu berarti kalau eliminasi adalah, eee, dihilangkan gitu, dihilangkan bahayanya. Lalu kalau setelah eliminasi ada lagi, substitusi. Nah, kalau substitusi itu diganti. Jadi kalau kalau kita bicara bola kan suka ada nih, pemainnya di substitusi ya, substitution. Nah, jadi diganti. Jadi kalau misalnya kita main main game atau kita main, ya penggantian bola lah, penggantian pemain itu kan suka ada substitusi. Jadi diganti diganti, sumber bahayanya dengan yang baru. Misalnya mesin itu bahaya, diganti aja mesinnya sama yang tidak bahaya, ya itu ya. Bisa aja seperti itu. Tapi mungkin, kalau mesinnya itu adalah sumber keuangan, sumber pemasukan atau sumber, produksi, ya nggak mungkin diganti. Kalau diganti ya berarti memang kita nggak produksi lagi. Nah itu, jadi itu substitusi ya. Atau kalau substitusinya itu misalnya berkenaan dengan hal lain, nah ini mungkin bisa ya. Misalnya ada pagar yang menghalangi akses jalan, ya. Orang-orang itu selalu muter kalau ada pagar tersebut dan karena dengan muter, dengan menghindari, pagar tersebut, jadi potensi bahayanya ada, karena bahayanya di pada saat muter malah mengarah ke mesin. Nah, jadi pagarnya itu bisa kita eliminasi, kita bisa hilangkan. Atau pagarnya kita bisa ganti atau disubstitusi dengan apa, dengan pintu misalnya, sehingga bisa dibuka tutup. Nah, itu juga substitusi pengendalian bahayanya, ya. Lalu ada lagi rekayasa engineering, direkayasa, ya direkayasa itu semacam diatur, dibikin cara lagi, sehingga dengan direkayasa akhirnya bisa, bahayanya bisa berkurang, ya. Lalu setelah eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, ada lagi administratif, ya. Administratif itu dikasih, dikasih template, dikasih seigen, ya, dikasih pengumuman bahwa di situ ada bahaya, hati-hati. Nah, itu juga salah satu pengendalian bahaya, ya. Lalu pengendalian bahaya lain lagi apa? Salah satu terakhir itu adalah nomor 5, menggunakan APD. Nah, jadi bagaimana menghilangkan bahaya dan bagaimana cara mengendalikannya, salah satunya adalah APD, ya. Jadi kalau kita lihat di layar, ya, di sini di layar terlihat, dalam penerapan K3 yang terpenting adalah mengenali sumber bahaya, ya, dan, selanjutnya adalah bagaimana mengendalikannya, gitu. Sebelum memulai suatu pekerjaan harus lakukan identifikasi bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan. Ya sudah jelas nih ya, jadi identifikasi bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan safety departemen. Jadi bisa bergabung tuh antara tim safety dengan, pengawas atau supervisor di bagian tersebut ya. Identifikasi bahaya menggunakan teknik yang sudah baku seperti checklist ya. Jadi kalau checklist itu lebih ke misalnya gini, mobil itu bahaya ya, tapi sebelum membahayakan kita, di checklist misalnya baterainya, posisinya bagus enggak kan gitu ya. Lalu remnya berfungsi apa enggak, kan di checklist tuh, dicek satu-satu. Lalu bannya, kurang angin atau tidak, nah itu di checklist. Nah itu adalah checklist sebelum menggunakan mobil. Nah seperti halnya checklist juga digunakan misalnya checklist penggunaan forklift, checklist penggunaan alat yang lainnya, nah itu adalah sebuah checklist ya. Ada lagi metode JSA, JSO, WhatsApp, HAZOP, dan lain-lain. Jadi kita akan pelajari sekarang JSA sama JSO. Kalau kita udah kenal ini pun sebenarnya WhatsApp, HAZOP sama aja ya. Jadi
kita bisa mempelajari metode itu adalah caranya. Ya. Jadi teman-teman kalau S1 itu lebih ke bagaimana mempelajari sebuah metode. Ya. Nah kalau kita bikin skripsi ya skripsi itu kalau kalau di S1 saya nggak tahu deh kalau sekarang seperti apa, tapi yang saya alamin itu kemarin-kemarin dia tidak menggunakan metode penelitiannya, ya. Jadi dia metode penelitiannya cuma sederhana aja, tapi tidak menggunakan metode atau alat untuk memecahkan suatu masalahnya, ya. Nah, contohnya gini, contohnya ada mahasiswa yang membuat ini kita bicara berkenaan dengan metode ya. Ada mahasiswa membuat skripsi, judulnya itu misalnya membuat sistem informasi tiket tiket sepak bola misalnya. Nah, di situ mahasiswa hanya membuat bagaimana uh, apa bagaimana use case-nya, bagaimana analisis penelitiannya, bagaimana tahapannya gitu kan. Nah, cuman kalau kalau S2 itu harus menggunakan metode, misalnya cara metodenya itu bagaimana cara menghitungnya, misalnya cara menentukan supervisor terbaik atau cara menentukan karyawan terbaik. Nah, kalau di S2 itu membuat skripsi itu dengan metodenya, menggunakan metode SAW, TOPSIS. Ya, jadi nanti ada hitungannya tuh, metode untuk menentukan uh, karyawan terbaik itu dengan ini kan gitu ya. Nah, itu kalau di S2 ya. Nah, kalau di S1 tidak menggunakan metode. Ya. Cuman saya nggak tahu perkembangan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan identifikasi bahaya, sama, ini juga ada metode untuk menganalisanya. Salah satu metodenya tadi yang saya sebutkan checklist. Ya. Nah, metode lain kita akan pelajari JSA dan JSO. Lalu berikutnya, semua hasil identifikasi bahaya harus didokumentasikan. Didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Jadi hasil identifikasi di file atau disimpan di database. Nanti setelah disimpan ya harus dikendalikan. Misalnya ada bahaya nih disimpan, nanti harus diturunkan, harus dilihat lagi, harus dimonitoring, jangan sampai bahaya itu bertambah lagi gitu. Oke, kata kunci ketiga ya, tujuan ketiga untuk mencegah terjadinya insiden ya. Ini jadi udah jelas ya, bahasa kerennya itu adalah insiden prevention atau preventif lah. Lalu upaya ketiga pada intinya adalah mengendalikan sumber-sumber potensi bahaya, hazard control. Ya, jadi dikendalikan potensi bahayanya. Dan insiden atau kejadian berbahaya adalah pelepasan zat atau energi yang tidak terkendali. Jadi kalau terkendali ya bagus, nggak bahaya. Tapi kalau tidak terkendali itu berbahaya. Ya, contohnya di sebuah produksi ada gas ya yang dilepaskan. Kalau tidak terkontrol bisa membahayakan buat pekerja. Dampak insiden dapat mengakibatkan cedera, gitu kan? Dan dampak dari insiden dapat mengakibatkan cedera, bahkan kematian, penyakit dan kerusakan, kerugian dan biaya-biaya lainnya. Nah, jadi kalau kita mengabaikan K3, artinya tidak melakukan identifikasi terhadap bahaya. Kalau kita tidak mengidentifikasi bahaya, artinya potensi bahaya akan mengancam jiwa pekerja atau karyawan yang ada di situ. Kalau kita tidak kalau kita mengabaikan potensi bahaya, bisa terjadi kerugian dan biaya-biaya lainnya ya. Kalau biaya-biaya lainnya gini, kalau misalnya terjadi kebakaran, ya perusahaan akan rugi, ya akan rugi. Lalu korban dan atau kerugian dalam kecelakaan karena faktor pajanan, ya. Pajanan itu adalah terus-terusan ya,
Jadi kalau misalnya sinar itu kena sinar terus gitu kan, dalam 8 jam kerja terus kena sinar, ya jadi kalau kayak kayak kita lagi ngelas gitu kan, terus kena sinar sinar cahaya gitu. Dari kondisi lingkungan, kerja, dan kejadian berbahaya. Nah, jadi pajanan itu gitu, ya, akibat dari kondisi yang berbahaya. Tujuan, kalau ini sih, ini lebih ke ini yang tadi ya, yang sebelumnya, pembentukan tim untuk menyusun hal-hal yang dapat menimbulkan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini tim identifikasi, tim pengawas, tim fasilitas, tim pos, sama tanggap darurat yang kemarin kita pelajari ya. Ini adalah susunan P2K3-nya. Nah, ini tujuannya. Tujuan JSA. Apa tujuan JSA? Adalah bertujuan mencari, menemukan adanya sumber bahaya dan usaha menghilangkan dari suatu rangkaian proses kerja. Ya, jadi rangkaian proses kerja. Jadi tujuannya mencari dan menemukan adanya sumber bahaya dan usaha menghilangkannya dari suatu rangkaian proses kerjaan itu JSA. Kalau JSO adalah bertujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu K3 ya. Kalau JSO itu observasi gitu. Observasi itu ya mengobserv, meneliti gitu. Jadi kalau analisis JSA itu menganalisa sumber bahaya dari rangkaian pekerjaan. Ini tujuannya saja sudah terlihat ya. Jadi tujuan dari tujuan sudah terlihat. Ini pokok bahasanya sekarang. JSA. JSA adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada proses pekerjaan dan upaya pengendaliannya. Ya, jadi mencari atau mengidentifikasi bahaya dan mengendalikannya. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Ya. Nanti kalau ujian itu jasa kepanjangan dari, nah nanti banyak tuh. Terus tujuan jasa apa? Nanti dijelaskan aja. Jadi eh, pastikan teman-teman itu memang memahami itu. Jadi kalau udah paham, gampang. Nah, nanti mungkin videonya akan saya download. Setelah download, saya akan share ke grup kali ya supaya teman-teman bisa bisa mempelajari voice atau videonya. Prosedur kerja aman ya. Nah, ini pengertiannya sekarang. JSA adalah suatu metode untuk meneliti potensi bahaya yang ada pada setiap langkah pekerjaan. Kemudian menentukan tindakan pengamanan yang tepat sehingga bahaya yang ada dapat dihilangkan atau dikendalikan. Ya, ini menarik ya kalau saya lihat sih. Misalnya teman-teman tuh berada di posisi P2K3 gitu kan, atau memegang posisi penting, misalnya supervisor atau manajer di sebuah perusahaan, tentunya ini sangat sangat bagus ya, karena memang salah satu tanggung jawab dari pimpinan perusahaan atau pimpinan unit atau pimpinan departemen yaitu memastikan karyawannya bekerja dengan baik, sehat, ya kan, dan bisa memproduksi dan bisa melakukan produktivitas. Ya. Nah, dengan melakukan JSA itu paling tidak karyawan terhindar dari potensi bahaya, gitu. Jadi nanti si supervisor atau pimpinan departemen paling tidak dia sudah memahami apa sih bahaya. Nah, nanti dia pengen tahu bahaya seperti apa. Nah, kalau tidak kuliah, mungkin dia tidak bakal tahu. Paling dia meraba-raba. Nah, itulah fungsinya kuliah. Jadi dapat memahami sebuah cara, sebuah metode, yaitu sebuah langkah-langkah yang dapat mencari apapun itu ya. Kalau di sini kebetulan kita K3 yaitu JSA itu adalah job safety analysis. Jadi melakukan analisa terhadap langkah-langkah pekerjaan untuk mencari sumber potensi bahaya ya dan bagaimana cara mengendalikannya gitu. Pelaksanaan JSA harus dilakukan secara terencana ya. Bila perlu minta bantuan konsultan ahli K3 dan bekerja sama dengan operator yang terlatih. Jadi sudah di ini ya, sudah dipastikan nih harus terencana nih. JSA. Kita lihat di slide berikutnya, JSA analisis pekerjaan yang dilakukan secara sistematik
sebelum pekerjaan dimulai. Jadi sebelum pekerjaan dimulai itu harus direncanakan, harus dipastikan, disusun gitu kan. Bertujuan mencari dan menemukan adanya potensi bahaya pada setiap tahapan rangkaian proses pekerjaan dan berusaha untuk menghilangkannya gitu. Kita lihat, nah ini sempat saya coret-coret waktu dulu mengajar online kayaknya. Manfaat penerapan JSA: satu, menemukan bahaya; dua, menentukan jenis pengamanan tuh kan. Jadi nomor satu menemukan bahaya tuh, nomor dua menentukan jenis alat pengaman ya. Kalau kita bilang sih APD-nya atau PPE kalau bahasa Inggris ya. PPE itu protective equipment lah ujungnya itu PPE. Merumuskan standar pelaksanaan kerja, nah, jadi nanti jadi SOP ya. Nah, jadi SOP. Penerapan standar pekerjaan aman, jadi standar pekerjaan aman itu apa aja? Ya nanti bisa satu misalnya dengan hasil JSA itu standar pekerjaan aman itu satu, harus menggunakan masker, harus menggunakan APD, masker atau APD ya, harus menggunakan APD lengkap misalnya, harus mengikuti langkah-langkah seperti yang tertera di misalnya di list kan gitu, harus di checklist terlebih dahulu gitu. Jadi ini adalah standar pekerjaan. Jadi menentukan setelah melakukan JSA, jadi keuntungannya atau manfaatnya tuh bisa menjadikan sebuah standar pekerjaan aman. Ya. Lalu sebagai daftar periksa, checklist yang tadi kita sebutkan, menurunkan kecelakaan atau dan penyakit akibat kerja (PHK) ini, membantu menyelidiki kecelakaan. Nah, jadi kalau ada misalnya telah terjadi kecelakaan, ya misalnya jari operator ter, ter apa ya tergencet misalnya, ya terus itu nanti dibikin jasa, coba kita bikin job safety analysisnya, kenapa sih bisa bisa sampai tersayat atau terpotong jadinya gitu kan. Nah jadi nanti di apa di langkah-langkah jasanya diterapkan itu metodenya. Coba kita lihat nanti di slide berikutnya. Manfaat penerapan JSA lainnya: dapat menemukan bahaya fisis ya, yang ada pada suatu pekerjaan dan sekaligus dapat menentukan metode yang tepat untuk menghilangkan atau mengendalikan kondisi dan tindakan yang dapat membahayakan. Lalu dapat menentukan jenis alat perlengkapan pengamanan yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan dan dapat menentukan kualitas petugas seperti kondisi kesehatan, keterampilan, kemampuan khusus yang diperlukan. Ya, ini manfaat yang ini ya, yang penerapannya ya. Dapat memudahkan dan merumuskan standar pelaksanaan pekerjaan yang selaras dengan tuntutan operasi yang efisien dan aman, termasuk instruksi dan pendidikan pelatihan. Jadi ada trainingnya juga itu ya. Penerapan standar pekerjaan yang aman dan meyakinkan setiap tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan secara konsisten dan aman sehingga dapat bekerja lebih produktif. Nah, jadi ujung-ujungnya produktif nih. Setelah kita bekerja aman, setelah kita bekerja efisien, efektif, sesuai dengan instruksi, ada pelatihan, kita ngikuti, kita diarahkan bekerja dengan baik, ya jadi nanti ujung-ujungnya adalah lebih produktif. Rumusan rangkuman JSA dapat digunakan sebagai daftar periksa atau checklist pada saat mengevaluasi kinerja K3 di tempat kerja. Nah, ini jadi daftar checklist ya. Gitu. Manfaat JSA kedua adalah menurunkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setiap bahaya yang muncul dapat diidentifikasi dan perusahaan menetapkan pengendalian risiko sehingga apabila penerapan terkendali, maka hal tersebut dapat menurunkan kecelakaan. JSA dapat membantu penyelidikan kecelakaan. Apabila suatu kecelakaan terjadi, pekerjaan yang telah dianalisis, maka
Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui penyebab timbulnya kecelakaan, serta menetapkan perbaikan yang diperlukan. Apabila terdapat bahaya yang belum teridentifikasi, dengan JSA ini dapat diketahui. Jadi kalau misalnya ada bahaya yang belum teridentifikasi, dicari-cari gitu kan, kenapa-kenapanya, nah ini dengan JSA bisa diketahui langkah-langkahnya, atau potensi bahayanya apa ketahuan. JSA dapat diintegrasikan ke dalam sistem mutu dan fungsi produksi pada waktu yang bersamaan. Oke, nah ini dia manfaat JSA. Manfaat JSA bagi setiap pekerja, menjalankan komitmen perusahaan di bidang K3, memastikan prosedur kerja yang dilakukan adalah prosedur kerja aman. Prosedur kerja yang dilakukan merupakan prosedur kerja konsisten. Jika seorang pekerja dipindahkan ke bagian lain atau keluar dari tempat kerja, maka pekerjaan yang dilakukan tetap berjalan konsisten. Nah, jadi kalau udah melekat atau perilaku perilaku kita sudah berperilaku aman, harusnya nempel gitu kan. Jadi pada saat kita bekerja di tempat lain pun sudah konsisten dan bekerja aman. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam melakukan job safety analysis atau JSA. Satu, tentukan jenis pekerjaannya. Ya. Misalnya kita ambil contoh, jenis pekerjaannya itu adalah melakukan pembersihan rooftop. Rooftop itu adalah misalnya apa ya? Atau membersihkan kaca ya, membersihkan kaca jendela yang di gedung di mana tingginya itu misalnya mencapai 5 meter atau 10 meter. Nah, jadi contohnya pekerjaan itu ya. Jadi ada office boy yang memang pekerjaannya adalah membersihkan kaca jendela yang tingginya sampai 10 meter. Lalu di sini uraikan tahapan pekerjaannya. Nah, nanti di sini tahapan pekerjaan diuraikan. Jadi kalau tadi saya bilang membersihkan jendela di gedung misalnya. Uraian pekerjaannya apa, tahapan pekerjaannya? Satu, misalnya siapkan alat kerja. Kedua, gunakan APD. Ketiga, siapkan bahan atau material untuk pembersihan jendela tersebut. Ya, jadi itu diuraikan tahapan pekerjaannya. Lalu naik tangga atau nyalakan mesin. Misalnya kalau pakai mesin ya, kan ada juga yang menggunakan mesin. Lalu jalankan mesin, setelah jalankan mesin, gunakan harness misalnya, body harness. Karena harness itu kan salah satu APD kan, untuk menghindari terjatuh body harness. Nah, jadi itu tahap uraian tahapan pekerjaannya diuraikan. Ya. Lalu ketiga, identifikasi potensi bahaya yang mungkin ada. Ya. Kalau potensi bahaya membersihkan jendela atau dinding di jendela di gedung, itu potensi bahayanya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Potensi bahaya untuk membersihkan jendela di gedung lantai 2 atau lantai 3 misalnya. Apa potensi bahayanya? Ada yang bisa sharing? Silakan. Terjatuh mungkin. Terjatuh, Pak. Iya, terjatuh ya. Terjatuh, terus terpelanting ya. Terus apa ya? Ada lagi, misalnya ada benda yang entah itu ya, entah itu misalnya ada benda yang dari atas jatuh kena kepala kan, misalnya kerikil dari gedung kan gitu ya, atau mungkin ada banyak potensi bahaya ya. Nah, kalau ada potensi bahaya sudah ketahuan, misalnya identifikasi potensi bahaya yang ada. Nah, ini kan tadi kita sudah jelaskan kan, bisa terjatuh, terpelanting,
ya, terus ter, ter- kejatuhan kerikil dari atas misalnya. Nah, lalu tetapkan tindakan untuk mengendalikan bahayanya, menghilangkan sama sekali. Nah, itu tetapkan. Jadi kalau yang tadi kita sudah mengidentifikasi potensi bahaya yang untuk pembersihan jendela di gedung, tadi kan ada yang terjatuh, ada terpelanting, ada kejatuhan kerikil di kepala. Itu untuk mengendalikan bahayanya seperti apa? Coba untuk menghilangkan potensi bahayanya. Menggunakan pengaman atau menggunakan APD, helm, Ya, APD, tali. helm. Kalau Adela pakai apa APD-nya? Menggunakan pengaman berupa tali dililitin ke badan, Pak. Nah, itu namanya apa alatnya? Kalau tali dililitin ke badan namanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Kalau kita naik, bukan naik gunung ya, kan ada panjat tebing. Ya, panjat tebing pakai apa tuh? Kan dililitin ke badan kan? Nah, coba kalau di googling juga dapat sih. Jadi itu namanya body harness. Ya, body harness. Jadi kita harus pakai body harness. Kita harus pakai body harness kalau memang ada pekerjaan yang berbahaya, takut jatuh. Ya. Lalu kita harus pakai helm. Tadi benar tuh kata si Pak ya. Harus pakai helm karena khawatir ada kejatuhan kerikil dari atas. Nah, biasanya itu uh, pekerja bangunan ya, pekerja bangunan tuh sudah pasti tuh dia pakai helm ya, karena kan takutnya kerikil jatuh dari gedung atau kayu yang jatuh tiba-tiba atau paku gitu kan, bisa aja kan. Terus terjatuh dia pakai body harness. Karena saat menggunakan body harness, jadi ada dua ya, ini saya buka videonya. Pada saat menggunakan body harness itu ada dua tali ya, ini. Yang satu dicangkulin, disangkutin ke besi, yang satu lagi di besi kanan dan besi kiri. Nah, jadi pada saat jatuh satu, body kita akan aman gitu, ya, body kita akan aman. Nah, helm tentunya untuk menghindari adanya kejatuhan benda kena kepala ya. Nah, jadi langkah-langkah JSA itu seperti itu. Tentukan jenis pekerjaannya, uraikan tahapannya, identifikasi potensi bahaya yang mungkin ada, lalu tetapkan tindakan mengendalikannya. Ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Penetapan upaya pengendalian, caranya atau jalan lain, ya, mengubah keadaan fisik mekanis lain, mencari jalan lain kali ini ya, mengubah keadaan fisik mekanis layout atau lingkungan kerja. Jadi mengubah misalnya jalur yang tadi saya bilang tuh, jalurnya dirubah, harusnya ke sini karena bahaya, muter misalnya gitu kan, atau kebalikan, jangan muter karena berbahaya, lurus misalnya, jika gitu ya. Mengubah prosedur kerja tuh kan. Jadi upaya pengendalian itu bukan hanya APD. Kalau merubah proses kerja itu lebih ke administratif. Kalau mengubah keadaan fisik mekanis berarti lebih ke engineering. Jadi kalau kita masuk ke 6 hierarki pengendalian, jadi 6 hierarki pengendalian kan tadi ada eliminasi, ada substitusi, ada rekayasa engineering, ada administratif, dan ada APD. Nah, cari jalan lain tuh berarti sama nih, rekayasa engineering. Mekanisme atau lingkungan kerja mengubah keadaan fisik ya, keadaan fisik tuh di rekayasa engineering ya, kayak mekanis, layout itu di rekayasa engineering. Mengubah prosedur kerja ini lebih ke administratif, mengubah frekuensi kerja sama nih, administratif ya. Nah, memberikan APD berarti tadi yang hierarki pengendalian nomor 5 APD. Gitu. Nah, mengatasi bahaya selalu ajukan pertanyaan. Apakah dapat dikerjakan dengan cara lain? Ya kan? Bagaimana seharusnya mengerjakannya? Jadi kalau kita kadang-kadang kan kalau kita kerja
suka ini ya, suka lihat orang, kok dia melakukan pekerjaan itu, tapi kan bahaya itu, kamu nggak ada cara lain untuk melakukannya, kan gitu. Atau bagaimana seharusnya mengerjakannya gitu. Jadi kayak ini ya, apa, teknisi listrik, ya teknisi listrik yang melakukan pekerjaannya, ya kan, manjat-manjat tiang listrik kan, dia kan memang harus seperti itu. Nah, untuk mengendalikan bahaya itu, berarti kan harus cari caranya. Ya, dia kan tetap harus bekerja seperti itu, tapi dia harus aman. Dilengkapi dengan APD, ya kan, prosedur kerjanya harus dipastikan. Jadi langkah-langkah pekerjaannya harus dipastikan tuh, misalnya siapkan tangga, ya kan, tangganya diikat, lalu siapkan body harness-nya dipastikan sangkutkan ke tangga atau ke body ya. Jadi harus benar-benar dipastikan jangan sampai ada potensi bahaya di situ gitu. Nah, ini adalah POM-nya nih. Job safety analysis. Ini jenis POM-nya. Ini jenis pekerjaannya apa? Tanggal berapa dilakukan job safety analisisnya? Unit atau seksinya atau departemennya apa? Lalu kalau ada ahli K3 yang memang di situ, dituliskan siapa nama PIC ahli K3-nya. Lalu tahapan pekerjaannya seperti apa? Nah, gini, kalau tadi saya masukin ini apa, pekerjaan membersihkan jendela atau membersihkan kaca jendela di gedung, berarti tahapan pekerjaannya nanti kita rangkai, misalnya menyiapkan mesin gitu kan, menyiapkan mesin. Lalu tahapan pekerjaan lainnya lagi misalnya naik tangga gitu, atau naik mesin. Selanjutnya adalah ambil alat atau ambil equipment atau perlengkapan kerja kita gitu. Jadi terus-terusan aja nih. Jadi ada, kalau misalnya memang sudah lengkap tahapan pekerjaannya, nanti dilihat nih dari tahapan pekerjaan ini apa bahayanya, dari tahapan pekerjaan ini apa bahayanya, dari tahapan pekerjaan satu potensi bahayanya apa, bagaimana mengendalikannya kan gitu. Tahapan pekerjaan lainnya potensi bahayanya apa, bagaimana mengendalikannya. Terus seperti itu. Sehingga setelah dirinci tahapan pekerjaannya dan apa potensi bahayanya dan bagaimana pengendaliannya, ini tim yang melakukan asesmen siapa? Kalau tim yang melakukan asesmennya itu adalah tim K3, tulisan namanya siapa aja, jabatannya, tantangan. Setelah selesai, kasihin ke pimpinan perusahaan. Nanti pimpinan perusahaan bakal senang. Oh, ini bahayanya. Ya udah, lengkapi dengan APD. Apa di sini pengendaliannya? APD. Pengendaliannya adalah SOP. SOP-nya dirubah. Pengendaliannya adalah mechanical engineering. Mesinnya dirubah nih, agak sedikit dirubah supaya tidak membahayakan. Jadi pengendalian ini akan dilihat sama pimpinan kita, ya, dalam hal ini ketua K3 atau pimpinan perusahaan, ya. Nah, sekarang kita JSO. Sampai sini ada yang belum paham tentang JSA? Ada yang mau bertanya? Silakan, ya. Nah, tugasnya JSA aja, nggak usah JSO tugasnya. Jadi tugasnya itu teman-teman entah itu di tempat kerja sendiri atau mengadopsi pekerjaan orang lain. Misalnya kita sambil jalan makan, ternyata oh itu ada pas kita pulang kerja atau kita berangkat kerja pagi-pagi itu ada tim pasukan oranye tuh yang membersihin jalan, kan suka ada gitu ya, membersihin jalan, nyapu jalan. Nah itu coba aja dianalisa apa sih tahapan pekerjaan dia dan apa potensi bahayanya gitu. Misalnya si pasukan oranye itu pertama berkumpul kan gitu ya, berkumpul briefing, kedua menempati pekerjaan masing-masing, ketiga misalnya menyapu mengambil sapu, keempat adalah menyapu
jalan yang sudah ditentukan oleh atasannya. Jadi ditulis satu-satu, dirinci. Nanti pada saat menyapu ada potensi bahaya nih. Kalau misalnya memang briefing dengan atasan kan nggak ada potensi bahaya ya. Cuman mungkin harus concern aja karena kan di jalanan. Nah pada saat nanti dia menyapu di jalan, berarti memang harus mulai dituliskan tuh potensi bahaya menyapunya apa nih misalnya. Kendaraan yang lewat misalnya itu kan ya. Lalu debu kayak gitu. Ketiga bisa aja kerikil. Keempat ya nanti di itu tuh potensi bahayanya dituliskan lalu dikendalikan. Kalau misal debu berarti pakai masker, kerikil pakai helm, ya nanti pakai sarung tangan gitu. Jadi dirinci pekerjaannya, potensinya apa dan penilaiannya bagaimana. Ya, nah, silahkan nanti berkoloni per 4 orang per grup 4 orang tentukan bikin JSA dari pekerjaan apapun, dari pekerjaan apapun ya, entah itu di pekerjaan orang lain atau pekerjaan kita sendiri ya, gitu. Paham sampai sini ya? Ada yang mau bertanya? Kelompoknya ditentuin atau nentuin sendiri, Pak? Nentuin sendiri nggak apa-apa kali ya. Ini semua sama kan di kampus Jumo kan? Ada yang di luar apa? Nggak apa-apa ya, yang di luar juga kan? Ada yang dari luar? Ada yang keberatan nggak? Atau ada yang mau ditunjuk itu? Oke. Kalau gitu nentuin sendiri aja ya. Nanti dengan nentuin sendiri kan bisa bebas lah ya, saling saling cari inilah bersilaturahmi, berkenalan dengan teman-temannya sehingga nanti bisa saling tahu lah. Memang kebiasaan mahasiswa kan gitu. Termasuk saya dulu gitu. Jadi sekenalan. Jadi istilahnya kita bisa kenal satu sama lain sehingga kita bisa brainstorming lah, ambil tukar pikiran gitu. Paham ya untuk JSA-nya ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke JSO. JSO itu Job Safety Observation. O-nya itu observasi ya. Observation, walaupun JSA dan prosedur kerja aman sudah tersedia, tetapi masih belum menjamin tidak akan terjadi kecelakaan. Nah, paling tidak kalau kita udah berusaha untuk membuat JSA, untuk mengendalikan bahaya, paling tidak terlalu terbuka lah gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak bahaya itu ya tidak terlalu open bahayanya gitu. Ya kalau naik motor kan kita harus pakai helm, ya kan? Misalnya pekerjaan tukang ojek atau pekerjaan ojek online. Dia pekerjaannya kan ojek online kan dia di jalanan kan dia harus pakai APD apa? Tahapan pekerjaannya apa kan gitu? Menerima order, terus menjemput pelanggan. Setelah menjemput pelanggan nanti membawa tamu atau pelanggan ke tempat lain. Nah, jadi di setiap langkah pekerjaannya dirinci ditentukan pengendaliannya. Menggunakan helm misalnya kan, menggunakan jaket. Itu kan udah APD berarti kan. Atau ada lagi kecepatan jangan terlalu tinggi, misalnya kecepatan maksimal 60 km per jam. Nah, kalau 60 km per jam itu berarti pengendaliannya itu masuknya ke apa? Ke informasi berarti ya. Kalau informasi itu berarti lebih ke safety second atau pengumuman atau administratif ya masuknya. Karena kan ada eliminasi, ada substitusi, ada rekayasa engineering, ada administratif dan ada PD. Nah, jadi masuk mana nih pengendaliannya? Nah, kalau JSO ini adalah kita lihat metode observasi harusnya pakai P ya. Para pekerja sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan. Jadi
melakukan observasi terhadap orang yang sedang bekerja dari sebelum melaksanakan pekerjaan sampai pelaksanaan pekerjaan. Kita lihat lanjutannya. Pengamatan anak buah dalam melaksanakan pekerjaan aspek ketiga meliputi penilaian resiko bahaya, penilaian cara kerja, penilaian cara kerja yang tidak aman, penilaian cara kerja yang aman, melakukan koreksi, memberikan penghargaan cara kerja yang aman. Nah, jadi job safety observation itu mengobservasi sebuah pekerjaan atau salah satu orang yang sedang bekerja. Ya, jadi kita mau mengamati mau mengobservasi kira-kira orang ini ceroboh nggak sih kerjanya. Ya udah, kita tungguin deh. Atau mungkin kita pasang CCTV di situ. Setelah dipasang CCTV, kira-kira orang ini, teknisi ini bekerjanya aman nggak? Pada saat kita lihat CCTV, kita review, putar balik ya, di playback, pekerjaannya aman apa tidak. Nah, nanti kita amati tuh. Oh, ternyata pertama dia bekerja masuk, oh ternyata dia mengikuti prosedur tuh. Dia ambil APD-nya, digunakan APD-nya, setelah digunakan APD, dia menggunakan sarung tangan, terus dia menyalakan mesin. Setelah menyalakan mesin, jadi tahapan pekerjaannya ternyata diikutin tuh sama operator atau sama teknisi, sehingga dia bekerja aman. Nah, itu adalah cara melakukan observasi. Jadi tanpa diketahui oleh pekerjanya itu sendiri. Bertujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu K3 melalui pengamatan sikap dan cara seseorang dalam melakukan pekerjaan, ya kan? Dalam melakukan dan sikap dan melakukan pekerjaan. Oke. Job safety observation adalah suatu metode pengamatan suatu pekerjaan untuk meningkatkan mutu keselamatan kerja atau pelaksanaan K3. Kegiatan ini biasanya dilakukan sewaktu-waktu oleh pengawas tanpa sepengetahuan operator yang diobservasi, ya kan? Jadi tanpa sepengetahuan operator yang diobservasi itu dilakukan pengecekan. Manfaat JSO adalah mencegah kecelakaan kerja atau sikap aman. Ya, ini langkah-langkahnya sekarang. Ya, langkah-langkah JSO nih. Kalau langkah-langkah JSO kan tadi kita bikin tabel, nanti langkah-langkah pekerjaannya apa, setelah langkah-langkah pekerjaan apa, potensi bahayanya apa, setelah potensi bahayanya apa, lalu mengisi pengendaliannya. Itu kan kalau langkah-langkah JSA. Nah, kalau JSO adalah langkah-langkahnya memilih pekerjaan yang diamati. Jadi namanya kita mau ini kan, kita mau survei atau mau observasi atau mau melihat orang itu bener nggak sih kerjanya kan gitu. Itu berarti observasi kan. Jadi kita pilih dulu pekerjaan yang diamati. Ya. Nah, kalau kita suruh memilih pekerjaan yang diamati, kalau saya K3, saya pasti memilihnya, saya akan mencari pekerja yang misalnya setiap bulan itu ada aja dia, misalnya tangannya kegores, besoknya aman, nanti minggu depannya misalnya ada keluhan, misalnya sakit, ternyata matanya kena debu itu. Jadi saya akan memilih pas mengobservasi itu karyawan yang banyak yang tidak yang ada yang menarik aja gitu. Karena kita tertarik untuk mengamati orang tersebut. Nanti pada saat kita amati, dia bener nggak sih kerjanya kan gitu ya. Jadi oh ternyata dia pantesan tangannya luka, tersayat karena kerjanya sambil ngobrol misalnya. Kerjanya sambil ngobrol atau mungkin dia tidak fokus. Ya, jadi itu adalah salah satu mengobservasi atau mengamati sebuah pekerjaan atau salah satu orang yang sedang bekerja. Ya. Nah, langkah duanya adalah melaksanakan pengamatan. Jadi diamati itu yang tadi saya ceritakan. Lalu ketiga, mencatat hasil pengamatannya. Nah, dicatat nih, misalnya operator tidak fokus dalam melakukan tugasnya.
Kedua, misalnya operator tidak mengikuti SOP atau susunan instruksi pekerjaan sesuai dengan SOP-nya. Jadi dia loncat-loncat nih, misalnya pertama harusnya dia menekan tombol 1 dulu. Jadi dia malah langsung menekan tombol 2. Nah, jadi hal-hal seperti itu pada saat diamati itu ditulis. Mencatat hasil-hasil pengamatannya, ditulis nomor 3 ini, ya. Nomor 4-nya membahas hasil-hasil pengamatan bersama pekerja yang diamati. Nah, jadi setelah kita bahas orang itu, nanti orang itu panggil, ya. Panggil itu bukan berarti kita marahin, tapi kita panggil dia itu bahwa kita pertama mengamati dia, kedua kita melakukan observasi ini untuk kebaikan. Jadi nanti dipanggil tuh orang itu, Mas ternyata sini Mas, sebentar Mas, kita meeting dulu. Saya sudah bilang ke supervisor kamu, kita ngobrol bentar nih berkenaan dengan pekerjaan ini. Nah, panggil tuh secara baik-baik. Panggil ke meeting, ya pasti gerah lah orang yang dipanggilnya. Pasti dia mikir tuh, kenapa saya dipanggil? Karena memang sengaja nggak dikasih tahu dulu waktu kita amati itu. Nah, jadi pasti panggil jelaskan, Mas atau Pak atau Dek, ya. Jadi ini adalah hasil pengamatan observasi dari pekerjaan yang kamu lakukan. Nah, saya mengkombinasikan pekerjaan ini dengan beberapa prosedur, dengan beberapa SOP yang saya miliki sesuai dengan SOP-nya mesin ini. Ternyata kamu banyak melakukan tindakan yang apa ya, yang memotong SOP. Misalnya harusnya tadi poin 1 dulu dilakukan, tapi langsung ke poin 2. Lalu kamu kalau misalnya bekerja tidak fokus, ya kan, banyak main handphone misalnya, ya kan, banyak main handphone kerjanya. Lalu kerjanya sering ngobrol dengan teman sampingnya gitu. Jadi diceritakan bahasan-bahasan pengamatannya gitu. Nah, ini poin 4 nih. Lalu poin 5 memberikan tindak lanjut bagi sikap kerja yang aman. Nah, jadi baru nanti pada saat sudah diberitahu itu dijelaskan tahapan-tahapannya. Oh, ternyata kamu itu kan harusnya poin 1 dulu kok poin 2. Nah, nanti ke depan tolong ya dibikin poin 1 dulu, nanti baru poin 2. Oh ya deh, maaf, paham, oke. Lalu berikutnya, kamu sering ngobrol, karena dengan sering ngobrol, tidak sadar ada bahan produksi yang jatuh tapi tidak diambil, atau tangan kamu menyentuh mesin. Nah, jadi dikasih tahu juga tuh poin-poin yang dikerjakan operator yang menyalahi aturan. Jadi diberikan, diinformasikan, di coaching, ya, satu tatap muka langsung. Nanti setelah selesai, bikinlah agreement, bikinlah berita acara, bikinlah surat yang menyatakan bahwa pekerja tersebut akan memperbaiki sikapnya, akan memperbaiki pekerjaannya untuk lebih baik lagi sehingga dapat bekerja dengan aman, ya. Nah, setelah kita lakukan coaching tersebut selesai, itu adalah sebuah JSO, ya. Nah, saya yakin dengan anak tadi dipanggil pasti lebih baik sih. Kalau tidak lebih baik, ya nanti tinggal dibikin aturan hasilnya. Nanti aturannya tidak boleh menggunakan handphone saat bekerja. Kan tadi kan dia pakai handphone mulu kan, tidak boleh bekerja pakai handphone. Kedua, tidak boleh berbicara saat melakukan produksi misalnya. Nah, jadi hasil-hasil dari JSO itu akan menjadi sebuah aturan, sebuah rangkaian pekerjaan, SOP dan lain sebagainya gitu. Nah, ini coba kita lihat nih, memilih pekerjaan yang diamati. Nah, tadi poin 1 memilih pekerjaan diamati. Nih, karyawan baru, karyawan yang lulus selesai latihan, karyawan yang di bawah rata-rata. Nah, tadi yang saya bilang di bawah rata-rata itu yang orang-orangnya yang sering luka atau sering sakit atau sering melanggar lah gitu. Karyawan yang sering mendapat kecelakaan ini ya. Karyawan yang sering mendapat kecelakaan, karyawan yang bekerja berhadapan dengan risiko. Jadi karyawan yang bekerja
berhadapan dengan risiko itu yang memang khawatir ada cedera gitu lah. Karyawan yang mempunyai persoalan khusus, ya. Jadi persoalan khusus itu dari seminggu itu pasti aja ada sakit 1 kali atau 2 minggu sekali itu pasti ada sakit. Dia bilang sakit ke dokter, sakit ke dokter. Harus diamati kan, bagaimana sih dia, kenapa dia seperti itu. Ternyata memang benar, dia ke dokter itu adalah ada penyakit akibat kerjanya. Misalnya ternyata dia melanggar aturan, dia tidak menggunakan APD saat bekerja. Misalnya dia tidak menggunakan masker, padahal di situ banyak debu. Nah kan, jadi itu yang mempunyai persoalan khusus yang diamati gitu. Melakukan pengamatan, nah ini yang tadi poin 2 sebelumnya di sini, melaksanakan pengamatan. Nah, melakukan pengamatan atau melaksanakan pengamatan, bekerja dengan biasa, bekerja biasa aja, nggak usah. Memang sih enaknya sih pakai CCTV yang saya bilang tadi, ambil aja dari CCTV gitu kan, jadi nggak usah bilang ke orangnya. Lakukan secara diam-diam, catat pelaksanaan kerja praktis dan prosedur kerja normal. Jadi SOP atau aturan awalnya seperti apa. Nah, nanti sikap dia, behavior atau perilaku dia itu seperti apa pada saat bekerja. Jadi nanti kita samakan dengan prosedur gitu loh. Jangan mengganggu pekerjaannya. Jadi jangan mengganggu pekerjaan. Jadi biarin aja dia bekerja sesuai dengan tugasnya. Kita hanya melakukan observasi kok. Tapi observasi itu kan terhadap orang baru, terhadap orang yang di bawah terhadap orang yang memang ada kebutuhan khusus lah yang memang kita harus amati gitu. Ya. Ini adalah melakukan pengamatan ya. Pencatatan hasil pengamatan, ya kan? Setelah diamati, hasil pengamatan dicatat dalam lembar kerja atau worksheet. Nah, ini ada worksheetnya nih. Simpan sebagai arsip. Yang tadi ya, yang saya tadi bikin berita acara, yang menandatangani itu worksheet ya. Lalu ada pembahasan didiskusikan hasil JSO kepada pekerja yang diamati. Nah, dipanggil kan? Dipanggil, yang tadi saya bilang, mas ini mas kita ngobrol bentar kan. Ternyata kita juga memang sudah izin ke manajernya kan, jadi tidak mengganggu. Lalu motivasi pekerja untuk bicara dan dengar pendapat, hindari komunikasi satu arah. Dan jangan sampai kita sepihak, kita aja terus yang ngomong. Ya, sementara dia atau orang yang kita amati nggak dikasih ngomong. Jadi mungkin dia punya alasan tertentu, misalnya gini, dia menghilangkan satu step, harusnya step 1 dulu dilakukan, tapi dia langsung step 2. Nah, ternyata walaupun dia melanggar SOP, dia langsung ke step 2, tapi dia punya alasan. Nah, apa alasannya nih? Alasan logik, masuk akal, atau alasan hanya memudahkan dia sendiri, atau alasan apa yang akan dikemukakan sama dia. Nah, jadi hindari komunikasi satu arah. Jadi dia atau mereka atau orang yang tadi kita amati harus memberikan feedback, harus memberikan perlawanan lah. Jangan sampai kita mengcounter dia terus. Jadi dia tidak dikasih kesempatan untuk melakukan perlawanan. Jadi jangan sampai, bukan perlawanan negatif ya, artinya mengemukakan pendapat dia lah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kalau memang dia nyata-nyata melanggar, ya pasti ketahuan juga. Ini ada tipsnya nih. Tipsnya adalah catat aktivitas di tempat kerja yang perlu diobservasi. Ya, ini dicatat aktivitasnya. Jadi jangan cuma lihat doang, tapi kita catat juga aktivitasnya. Buat jadwal JSO, kita bikin schedule nih, kapan kita akan melakukan jadwalnya JSO tersebut. Kalau kita izin ke supervisor atau manajer tersebut kan. Lalu lakukan observasi tanpa terpaksa ya. Jangan sampai kita terpaksa mengobservasi, tentunya hasilnya pun tidak akan bagus ya. Kita harus benar-benar menikmati pekerjaan sesuai dengan pekerjaan kita ya. Jadi kalau kita kerja ya memang itu kerjaan kita ya, kita harus menikmati itu. Jangan sampai terpaksa diminta contoh lakukan observasi itu di tempat kerja itu, kenapa sih orang itu, tapi kita tidak menyukainya. Iya, sama aja. Jadi terpaksa itu akan mengurangi
poin, artinya gini, bukan poinnya sih, akan mengurangi manfaat dari hasil penelitiannya. Tidak fair lah gitu, karena kan dia terpaksa gitu. Selalu berhubungan dengan yang diobservasi, ya ini mungkin setelah itu pengen tahu dia berubah enggak, ini diobservasi dia berhubungan ya. Berikan worksheet 1 lembar kerja kepada orang yang diobservasi. Nah, nanti di copy nih, 1 buat dia, pegangan 1 buat kita. Lembar worksheetnya yang tadi ditulis ya, berita acara lah gitu. Simpan worksheet sebagai arsip. Nah, simpan sebagai arsip kita. 1 lagi kasih ke orang yang diobservasi. Nanti orang itu akan memegang 1 lembar kopiannya. Nah, ini adalah POM-nya ya. Jenis pekerjaannya apa? Tanggalnya, tanggal berapa, jam berapa, karyawannya atas nama siapa, pengawasnya siapa. Nanti di sini ada poin pelaksanaan kerja job practice yang unsafe. Unsafe itu yang tindakan tidak aman ya. Pelaksanaan kerja job practice yang diperlukan dilakukan perubahan atau penyempurnaan. Pelaksanaan kerja job practice yang patut dihargai atau sudah benar. Catatan-catatan lain, hasil review, pembahasan, dan diskusinya. Jadi ini adalah yang tadi saya bilang berita acara, mungkin ini bisa dijadikan POM juga atau worksheet juga. Ini adalah poin-poinnya. Ya. Lanjut ke tingkat lanjutan apa ini? Ke tindak lanjut penanganan kecelakaan. Pimpinan menetapkan, oh ini JSO ya, ini lebih ke JSO sampai sini. Ini tindakan pengamanan kecelakaan. Pimpinan menetapkan kebijakan lebih lanjut ya. Pimpinan sorry ya. Keluar ya. Oke, sebentar kita masuk ke sini. Tindak lanjut penanganan kecelakaan. Pimpinan menetapkan kebijakan lebih lanjut dalam kaitan khusus kasus-kasus kecelakaan yang terjadi, jaminan santunan dan rehabilitasi kecelakaan kerja, penyelidikan terhadap penanggung jawab terjadi kecelakaan, pembinaan yang perlu segera dilakukan, dan sebagainya. Inilah tindak lanjut penanganan kecelakaan. Ini kalau udah ada kecelakaan ini poinnya ya. Lalu di sini di terakhir job safety observasi adalah metode atau alat untuk mempelajari lebih mendalam sikap, kebiasaan, dan tata cara bekerja dari tiap-tiap pekerja. Nah ini ya metodenya. Oke, kita rangkum sekarang sebelum selesai ya. Kita rangkum. Ketiga bertujuan perlindungan tenaga kerja dari masyarakat. Manfaat ketiga menjamin keamanan penggunaan mesin, instalasi, proses produksi, dan pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja, kejadian berbahaya, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan kejadian bahaya lainnya akan menimbulkan kerugian ekonomis baik langsung maupun tidak langsung. Setiap kecelakaan kerja, termasuk yang nyaris kecelakaan atau near miss, harus dianalisis. Dilaporkan kejadian, model untuk pencegahannya seperti apa, itu pun harus dilakukan. Nomor 5, tata cara pelaporan dan analisis kecelakaan telah diatur dengan peraturan perundang-undangan ketiga. Laporan kecelakaan sangat berguna sebagai bahan kebijakan baik nasional, regional, maupun tingkat perusahaan. Indonesia sebagai anggota ILO bertanggung jawab dan melaporkan kinerja ketiga di tingkat internasional. Nah, jadi kalau di Indonesia ada sebagai anggota ILO, ya, International Labor Organization, ya, jadi itu kita harus melaporkan accident report, ada accident reportnya. Ada kecelakaan apa, laporkan. Kalau tidak kecelakaan, ya udah apa-apa aman. Gitu. Itu harus dilaporkan ke tingkat internasional atau ILO. Sampai sini ada yang mau bertanya berkenaan dengan materi kita JSA dan JSO, silahkan. Tugas kita adalah melakukan JSA ya. Silahkan, ada yang mau bertanya?
JSA aja ya Pak. Ya, JSA aja. Oke, Paham kan JSA sekarang? ya paham. Paham ya? Ada yang mau ditanya nggak? Ini saya sih menjelaskannya pelan dan rinci sehingga teman-teman bisa lebih masuk lah kalau memperhatikan ya. Kecuali kalau tidak memperhatikan lebih beda gitu. Nah, mulai sekarang, mulai per malam ini, nanti saya update di grup nomor 1 siapa ketuanya, apa anggotanya, dan selanjutnya ya. Dan minggu ini kita minggu kedua ya, berarti minggu ketiga dan minggu keempat kan. Minggu Iya. ketiga harus sudah dibikin. Minggu keempat pas kita pertemuan keempat harus sudah selesai ya. Ada yang mau bertanya tentang hal apapun, apa tugas lah atau materi JSA JSO, ya silakan. Kita ada 2 kali pertemuan lagi, nanti kita akan bahas hal lain lagi di pertemuan nanti, dan kalau mau tanya tugas nanti boleh. Sudah jelas lah yang penting ya. Iya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup dulu share ininya, materinya. Nah, sekarang open kamera semuanya. Lalu ada yang bantu saya untuk nge-crop atau screenshot, karena saya sendiri belum ini nih, nggak bisa kebuka semuanya. Rizky Hamdi, siapa yang pakai laptop? Yang pakai laptop siapa? Ada bisa bantu saya nggak untuk nge-crop? Nggak ada kah? Ya, HP Pak. HP ya. Rizky, kamu lihat teman-teman kamu udah kebuka belum? Sudah Pak. Sudah kebuka semua ya? Iya. Kalau pakai HP di screenshot bisa kan? Di WhatsApp gitu? Atau teman-teman lain mungkin pakai laptop? Saya Pak, nanti saya screenshot. Ya, boleh Rangga ya, bantuin ya. Nanti setelah di screenshot, boleh japri kirim saya atau langsung ke grup nggak apa-apa. Sudah Pak. Oke, saya mau, nanti tolong absen ya. Ini sih udah masuk semua nih, ada berapa orang nih? 18 ya? 11, 18. Ya, 17 lah, 18 sama saya. 17, nanti tolong tolong diketik nama-namanya di grup ya. Nanti saya akan absen dari situ aja. Nanti saya rapihin besok hari Minggu pas saya ngejar. Oke, makasih Rangga Bayu Utama dan teman-teman lainnya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga teman-teman sehat selalu. Sampai ketemu di minggu depan, dan mohon tugasnya diselesaikan karena tugas bukan buat saya, tapi buat kalian semua untuk memahami sebuah materi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih Pak. Ya.